produksi untuk nikel ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan bila kita kaitkan dengan pencemaran lingkungan. Kenapa begitu? Apakah pemerintah sudah tahu? Halo, selamat siang. Oke, jadi kali ini kembali lagi kita berbincang-bincang bersama Mr. Puisi. Nah, oke teman-teman di rumah, jadi seperti biasa kita itu bakal berbincang-bincang tentang banyak hal. Dan kali ini apa sih pembahasan kita? Nah, pembahasan kita itu mengenai hilirisasi nikel yang merusak lingkungan. Nah, Mr. Puisi, sebelum kita berbincang-bincang, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, topik hari ini sangat menarik. Karena menyangkut mengenai kemajuan bangsa Indonesia yang ke depan. Gitu loh. Nah, Mr. Puisi, mendengar kata hilirisasi nikel yang merusak lingkungan. Nah, menurut Mr. Puisi nih, mengapa dikatakan merusak? Karena gini ya, hilirisasi nikel itu merupakan tambang nikel, di mana barang mentah yang tadinya diekspor ke luar negeri berupa mentah zaman dulu, sekarang harus dibuat setengah jadi. Sehingga harga nikel yang setengah jadi itu akan mempunyai nilai tambah yang sangat tinggi dibandingkan raw material. Kenapa? Saya ingat zaman dulu itu semua berbondong-bondong dan untuk menggali nikel, bahan bakunya dikirim langsung ke luar negeri. Dan saat itu juga belum banyak tambang nikel karena belum populer ya, baterai listrik juga belum populer. Saat baterai listrik, kemudian mobil listrik sangat populer dan sangat dibutuhkan untuk masa depan bumi ini. Makanya sekarang berbondong-bondong orang akan mencari tambang nikel. Tapi memang persyaratan untuk membuat produk setengah jadi di nikel ini memang membutuhkan cukup besar biaya untuk membuat smelter itu ya. Nah, tapi kalau kita tidak memulai membuat smelter ini, maka tambang mentahnya kita kirim, nilai tambahnya untuk ekspor itu sangat kecil. Kapan kita bisa menjadi negara besar? Kapan kita bisa menjadi negara 10 besar dunia yang dicanangkan tahun 2030? Gitu. Tetapi di balik itu sebetulnya produksi untuk nikel ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan bila kita kaitkan dengan pencemaran lingkungan. Kenapa begitu? Karena begini, nikel itu waktu mereka digali, mereka harus dimasukkan dalam smelter, kemudian limbahnya ini bawa kemana? Ini yang sangat sulit. Tetapi kalau batu bara lebih mudah, memang polusi dan pencemaran lingkungan juga ada, tapi jauh lebih gampang menanggulangi polusi pertambangan batu bara dibandingkan pertambangan nikel. Nah, kenapa begitu? Karena kalau batu bara itu kan digali, menjadi lubang-lubang di mana-mana, lubang banyak sekali. Tetapi pencemarannya dari dari debu. Tapi lebih mudah untuk bagaimana cara menanggulangi, karena tidak ada limbah cair. Semua debu dan kuorinya itu, tambangnya itu hanya lubang-lubang besar. Nah, lubang-lubang besar ini memang peraturan pemerintah, mereka harus setelah tambang harus tetap dilestarikan. Kemudian reklamasi lagi sehingga tidak terjadi banyak cekungan yang dalam. Nah, kemudian setelah itu bisa dihutankan kembali. Tapi yang penting bahwa kontrol pemerintah. Apa betul tambang batu bara ini sekarang sudah aturannya sudah sangat kuat,
apa betul semua bekas-bekas tambang itu dihijaukan ataupun diuruk, direklamasi sehingga bekas tambang itu tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat selanjutnya. Oke. Gitu. Nah, tepuk tangan dulu. Oke, Mr. Puisi, berbicara tentang lobangan nih, adanya lobangan. Apakah lobangan itu juga menjadi sebuah faktor yang merusak lingkungan? Udah pasti, makanya lubang-lubang untuk galian batu bara itu kan sangat besar. Ya? Nah, makanya itu harus direklamasi. Kemudian kalau memang dia bekas hutan harus dihutankan kembali. Nah, sekarang ini perlu perhatian pemerintah. Kenapa begitu? Apakah pemerintah sudah tahu kalau perusahaan swasta maupun asing yang terutama yang di Maluku Utara udah tahu bahwa produksi nikel di sana setengah jadi ini yang akan diekspor itu sangat merusak lingkungan. Nah, di Maluku itu yang namanya di pulau Obi. Di Pulau Obi itu betul-betul lautnya sangat tercemar. Karena adanya limbah dari nikel itu. Nah, tapi kalau batu bara kan lebih mudah. Kalau limbah nikel itu kan berupa cairan. Nah, sekarang bagaimana mencari teknologi untuk mengumpulkan cairan itu menjadikan barang produksi untuk bangunan misalnya. Nah, tapi kalau batu bara kan debunya itu bisa jadikan bata, bata ringan. Dicampur semen jadi bata ringan, kemudian campur pasir kan menjadi batako dan lain-lain. Nah, kalau ini bagaimana? Agak susah ya. Agak sulit, makanya teknologi untuk pengolahan limbah daripada nikel ini jauh lebih sulit dan mungkin sangat mahal. Sehingga sekarang swasta ini mau untung-untungnya aja mereka memang sudah investasi smelter tuh sangat mahal. Kemudian limbah ini tanpa pengawasan pemerintah yang ketat, tanpa sanksi yang ketat, maka tahun 2030 pencemaran lingkungan dari limbah nikel ini akan sangat mengkhawatirkan. Iya, benar-benar. Contohnya begini, hilangnya hutan alam di sana. Iya, benar. Ya kan? Makanya tadinya kan hutan, mereka mendapat izin tambang di sana. Kemudian mereka gali kurang lebih 16.000 hektar hutan di Maluku Utara dijadikan quarry, dijadikan tambang. Nah, kemudian udah pasti dengan pencemaran lingkungan, udah pasti para nelayan akan turun drastis karena mereka kan udah sulit sekali untuk mendapatkan ikan di laut yang sangat tercemar. Benar. Kemudian akan terjadi krisis air. Karena apa? Bukan ke laut aja. Sumber mata air juga kena, sungai-sungai juga kena, sehingga akan terjadi krisis air di sana. Makanya perlulah pengawasan oleh pemerintah pusat. Kalau kita pengawasan oleh pemerintah daerah kadang-kadang tidak mempan gitu loh, karena sanksinya kurang tegas, kuat, kurang tegas. Apalagi ada di sana bergelimangan uang. Wah, itu makanya sulit sekali. Untuk itu pemerintah harus membuat peraturan tegas sehingga pencemaran lingkungan akibat nikel ini bisa diatasi. Dan tidak mencemarkan laut sekitar sana. Coba kita lihat ya, penurunan nelayan dari 8.587 sekarang menjadi 3.000 sekian. Coba. Wah, sangat drastis ya turunnya. Ya, makanya pencarian penelayan-nelayan di sana sangat mengkhawatirkan. Sudah sering terjadi demo di sana, tetapi tidak mempan karena pengusaha-pengusaha ini tuh maunya mencepat menggali, ekspor dan lain-lain. Nah, inilah perlu kendala ataupun masalah-masalah yang ditimbulkan. Jangan hanya mengandalkan untuk kita menjadi negara besar, negara maju, untuk menggali seluruh tambang nikel, untuk ekspor ke luar negeri tanpa memikirkan masalah lingkungan. Nah, juga hal ini kenapa? Mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin saya dengar kata Elon Musk tidak jadi membuat pabrik baterai di sini. Mungkin salah satunya itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan
sangat besar yang telah mereka tahu di Indonesia, sehingga kemungkinan dia mungkin kerjasama dengan India. Nah mungkin juga di India sudah bisa mengatasi pencemaran lingkungan mengenai pabrik nikel ini. Nah sehingga, nah itu perlu kita gali, kita cari informasinya lebih dalam kenapa apa namanya orang Amerika itu seperti Elon Musk membatalkan niatnya untuk apa namanya membuat perusahaan baterai di Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia ini bisa membuat apa namanya pengolahan limbah yang sangat bagus, sangat baik, sehingga pencemaran lingkungan akibat limbah nikel itu bisa kita hilangkan. Oke. Nah, Mr. Puisi berbicara tentang limbah nih. Tadi yang dapat merusak itu kan berupa limbah. Selain itu, apa sih yang disebabkan lagi yang dapat merusak lingkungan selain limbah itu dari adanya penggalian nikel ini? Loh, ini udah jelas ya, apa namanya di sana udah akan terjadi lubang-lubang besar juga. Kemudian terjadi apa namanya gundulnya hutan. Itu menyebabkan apa namanya akan apa namanya terjadi bencana alam, kemudian kekurangan air bersih. Iya, jelas. Ya karena sumber airnya itu pohon-pohon itu sudah apa namanya sudah habis, makin habis. Untuk itu hendaknya pemerintah betul-betul membuat seleksi yang sangat ketat untuk bagi para investor untuk melakukan penambangan nikel di Indonesia. Nah, kalau tidak persyaratan begini, oke, kita undang orang asing, kita orang Amerika, berikan mereka izin tambang nikel. Kemudian apa namanya dengan persyaratan pengolahan limbah sesuai dengan standar internasional. Nah, kalau tidak jangan dikasih. Lebih bagus kita pelan-pelan, tetapi bisa menanggulangi limbah ini. Jangan asal kasih izin, semua kasih izin nanti akan banyak. Ratusan ribuan izin, tetapi semuanya tidak mempunyai pengolahan limbah, maka pencemaran bumi Indonesia ini makin parah. Gitu. Benar. Nah, kembali lagi nih, kalau seandainya sudah terjadi pencemaran nih seperti saat ini, berarti memang besar banget ya, Mr. Puisi, ya pencemaran di Indonesia ini dengan adanya nikel ini. Nantinya kalau memang nikel ini akan diproduksi mulai di Maluku, kemudian sekarang di Sumbawa. Apa namanya deposit nikel itu sangat besar di Sulawesi dan lain-lain. Nah itu apa namanya harus ada peraturan pemerintah yang sangat ketat. Berarti untuk saat ini tuh peraturan pemerintah belum ketat ya, Pak? Sudah ada sebetulnya undang-undang, sudah ada, tetapi bagaimana pelaksanaannya? Nah, bagaimana Menteri Lingkungan Hidup menyikapi masalah ini? Nah, kemudian rasanya sekarang belum pernah saya lihat apa namanya masalah-masalah lingkungan, terutama di pabrik nikel itu dibahas gitu. Nah, kalau di batu bara zaman kemarin dulu memang sudah banyak perbaikan apa namanya sehingga lingkungan akibat tambang batu bara itu cukup berkurang sekarang. Nah, sekarang limbah nikel, cara menanggulanginya limbahnya itu sangat mahal. Perlu teknologi pengolahan limbah nikel. Teknologinya bagaimana? Ya itu kita belajar mungkin ke India atau ke Cina atau di mana gitu. Iya, benar. Gitu. Berarti memang apa namanya untuk saat ini emang limbahnya yang menjadi masalah ya, Mr. Puisi, karena belum ada teknologi yang bisa memanfaatkan limbah ini supaya berguna. Karena kan kalau dibiarkan lama-lama itu bisa menyebabkan banyak terjadinya kerusakan lingkungan. Ya itulah Indonesia ini kita boleh katakan bahwa kelemahan Indonesia ini, pemerintah kita mengolah limbah. Contohnya pengolahan limbah sampah saja. Iya benar. Di Jakarta, di Bali dan di lain-lain belum pernah ada yang memikirkan bagaimana cara mengelola sampah masyarakat Indonesia ini yang penduduknya sekarang mungkin sudah hampir 75 juta saat ini. Bagaimana mengelola sampah ini sehingga banyak sampah dibuang ke sungai. Kemudian menyebarkan apa namanya polusi, menyebabkan apa namanya banyak apa namanya kuman di mana-mana. Nah, inilah
yang perlu dipikirkan. Indonesia bisa membangun IKN. Kenapa membuat limbah seperti di Singapura yang juga produksinya bisa untuk listrik? Kenapa nggak ini difokuskan? Saya yakin mudah-mudahan kalau pemerintah mendengarkan podcast ini, mudah-mudahan pemerintah sudah terbuka untuk menginvestasikan uangnya melalui APBN untuk membuat pengelolaan limbah mulai dari Jakarta dan di kota-kota besar lainnya. Nah, coba pikir di Bali sendiri limbahnya udah numpuk di daerah Benoa. Kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata. Tapi limbahnya tetap banyak. Kenapa? Anggaran APBN atau APBD itu sangat besar. Kenapa nggak sisihkan misalnya sekarang? Walaupun sekarang mungkin lebih mahal dari pembuatan sebuah smelter ya, tetapi sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, kepentingan pariwisata, dan kepentingan kesehatan bagi warga Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, terakhir nih kita mau nanya, bagaimana cara mengatasi menurut Mr. Puisi nih selain sudah adanya, karena kan kita tahu bahwa adanya undang-undang itu belum tentu bisa membuat peraturan itu ketat seperti itu, karena kita lihat masih banyak kan orang yang melanggar peraturan seperti itu. Nah, menurut Mr. Puisi sendiri, bagaimana sih cara mengatasinya supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan dengan adanya nikel-nikel ini, mungkin untuk para pengusahanya juga? Ya, harus ada peraturan pemerintah yang lebih ketat. Ya, jelas. Terutama mengenai pengolahan limbah. Apalagi ya kita tahu sekarang PP untuk produksi batu bara, mungkin royaltinya udah 0 sekarang. Nah, itu menyebabkan tambang batu bara akan makin banyak di negeri ini. Memang sih kita sangat membutuhkan tambang batu bara untuk ekspor ya. Sehingga ekspor kita jauh melebihi dari impor. Kalau ekspor kita jauh lebih besar dari impor, percayalah Indonesia ini akan aman dari resesi. Kemudian kita bisa menjadi negara maju pada tahun 2030 dicanangkan oleh pemerintah untuk menjadi 10 besar negara maju dunia. Ada lagi mimpi-mimpi lain, 2045 akan menjadi 4 negara besar maju di dunia. Tetapi janganlah memikirkan bahwa kita akan menjadi negara maju oleh karena kekayaan alam ini kita kuras secepat-cepatnya tanpa mempedulikan, tanpa memikirkan pola pengendalian limbah yang baik dengan teknologi yang mutakhir gitu. Tepuk tangan dulu. Mr. Puisi, udah banyak nih pertanyaan tentang adanya hilirisasi nikel ini yang merusak lingkungan. Nah, dari teman-teman di rumah nih yang menyaksikan podcast kali ini, semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat buat kalian semua, dan yang pastinya tentunya mungkin tadi ada kata-kata dari Mr. Puisi mungkin untuk para pengusaha yang pengen membuat usaha nikel ya Mr. Puisi, itu mungkin bisa diperhitungkan kembali gimana caranya mengolah limbahnya supaya tidak membahayakan lingkungan apalagi di Indonesia. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Mr. Puisi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan. We'll be right back.